sehingga habis hutan bakau mereka sudah tidak bisa mencari udang kepiting di sana. Sehingga dengan sendirinya mereka mengambil kesimpulan bahwa dengan rusaknya hutan bakau itu berarti udang kepiting dan lainnya sudah tidak ada. Sahabat alam, saat ini saya sedang menyusuri Muara Lanowulu, bagian wilayah Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai. Di tempat ini terdapat ekosistem hutan mangrove dan terlihat hamparan bakau yang tumbuh subur serta masih alami. Diperkirakan usianya ratusan tahun. Di tempat ini ekosistem bakau tumbuh lebat dan hijau. Hutan bakau di Taman Nasional Rawa Aupa membentang sepanjang 6.000 km dengan kerapatan kurang lebih 5 km. Dari tempat ini pula, warga yang tinggal di sekitar muara memanfaatkan potensi ekosistem bakau yang ada di sini. Misalnya, menangkap udang, kepiting, rajungan, bahkan beberapa tahun terakhir ini warga mulai membudidayakan rumput laut di perairan Muara Lanowulu. Saya Rusnia Fikri melaporkan dari Muara Lanowulu, Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai. Manfaat keberadaan Taman Nasional Rawa Aupa tidak hanya dirasakan warga kampung tradisional, tetapi juga dirasakan oleh warga di Desa Atari dan warga di desa lainnya. Ratusan hektar sawah di Kecamatan Lalembu, Kabupaten Ponsel, sangat tergantung dengan sumber pengairan irigasi dari kawasan Taman Nasional Rawa Aupa. Berikut penjelasan Kepala Desa Atari Indah, Jamin Rahmat. Iya, dibutuhkan masyarakat, yang penting itu kawasan itu bisa terjaga karena dibutuhkan air sekali. Sebagai kawasan konservasi dengan bentangan wilayah yang cukup luas, kawasan ini terus mengalami tekanan. Perambahan dan aktivitas illegal logging masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Balai Pengelola Taman Nasional Rawa Aupa mencatat, sejak tahun 1991, luas areal hutan yang dirambah mencapai 8.000 hektar. Keterbatasan jumlah personil keamanan membuat Balai Pengelola Taman Nasional kesulitan menekan angka perambahan liar. Jadi patroli itu sebenarnya penjagaan, tetapi kawan-kawan yang ada di lapangan itu di resort utamanya hanya ada beberapa personil saja, sehingga Taman Nasional terus terang sangat terbatas sekali personilnya. Tingginya tekanan perambahan dan aktivitas illegal logging cukup berdampak terhadap penurunan debit air untuk pengairan irigasi persawahan maupun untuk kebutuhan MCK seperti yang diungkapkan Rambe, petugas penyuluh desa. Pada saat musim kemarau berkurang. Kalau musim kemarau berkepanjangan, kemudian bertepatan masyarakat menanam padi, biasanya PAM ini diputus oleh masyarakat daripada tidak panen padi kan, gitu. Ini diputus untuk mengairi sawah. Perambahan juga mempengaruhi debit air gitu. Dan persoalannya Pak Budi itu sebelum tahun 98 ini kan belum terambah ini Pak. Belum terambah, intinya di situ. Belum terambah. Jadi air itu masih stabil. Ancaman kelestarian Taman Nasional ini bukan hanya perambahan dan aktivitas illegal logging, tetapi juga muncul ancaman-ancaman baru seperti aktivitas penambangan emas dan rencana perubahan konsep tata ruang wilayah, khususnya di sebagian wilayah Taman Nasional. Ancaman baru setiap saat memang selalu ada, apalagi setelah pemerintah pusat menerapkan konsep otonomi daerah. Hampir seluruh pemerintah kabupaten kota berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dengan memposisikan sektor pertambangan dan kehutanan sebagai sektor andalan. Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup ekosistem yang ada di dalamnya. Selain itu, keberadaannya juga memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar Taman Nasional. Karena dengan fungsi ekologisnya sebagai daerah resapan air, membuat sumber pengairan irigasi persawahan warga dan kebutuhan air bersih sangat ditentukan oleh kelestarian Taman Nasional ini.
Besarnya ketergantungan ini membuat sejumlah warga berharap kepada pemerintah agar keberadaan Taman Nasional ini tetap dipertahankan. Sementara itu, sejumlah lembaga penggiat lingkungan seperti Perkumpulan Bias Cita Kendari meminta pemerintah Sultra mengurungkan niat rencana perubahan tata ruang wilayah di kawasan Taman Nasional, sebab selain kawasan Taman Nasional, masih banyak lahan tidur lain yang belum dimanfaatkan. Direktur Perkumpulan Bias Cita Kendari, Mitsan, mengatakan, kawasan konservasi alam seperti Taman Nasional Rawa Aupa tidak bisa diturunkan atau dirumah fungsikan, terkecuali pemerintah sanggup menyediakan kawasan alternatif yang kondisinya sama dengan Taman Nasional yang ada saat ini. Ini, kalau misalnya kita bicara daerah konservasi, apakah itu Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, atau kawasan-kawasan konservasi lainnya, maka paling penting adalah kalau misalnya itu mau diusulkan perubahan, maka disesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi, maka yang penting adalah bagaimana menyiapkan lahan pengganti yang fungsinya tidak merubah fungsi keberadaan daerah konservasi yang dimaksud. Itu yang penting. Dalam undang-undang tidak ada kata menurunkan status. Ada adalah mengusulkan untuk pemindahannya. Jadi sebelum ada eksploitasi yang ada di dalam. Tentunya harus dengan alasan-alasan yang masuk akal. Perubahan konsep tata ruang di sebagian kawasan Taman Nasional akan berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan, seperti yang diungkapkan Budi Prasetyo berikut ini. Kawasan ini memiliki nilai penting gitu. Jadi satu kesatuan ekosistem. Jadi kita punya 4 ekosistem. Yang pertama ekosistem rawa, kemudian hutan, kemudian kita juga punya savana dan mangrove. Di mana kerusakan atau ancaman terhadap kawasan yang satu, ekosistem yang lain itu sudah barang tentu akan berdampak terhadap ekosistem yang lain. Jadi untuk di wilayah hutan mangrove yang kita tahu tadi itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, kalau apabila hutan pegunungannya atau savananya itu terganggu, itu berdampak terhadap mereka. Sudah barang tentu daerah pegunungan itu merupakan daerah tangkapan air, sementara savananya itu adalah tempat untuk limpasan banjirnya dan tempat peresapan. Kalau itu terganggu bisa berdampak pada pendangkalan air di sungai-sungai yang ada di muara, sehingga kemungkinan akan menurunkan tangkapan mereka ke depan gitu. Pemerintah daerah semestinya memiliki konsep atau kajian pembangunan yang punya dimensi tentang perbaikan lingkungan hidup. Direktur Eksekutif WWF Indonesia Mubarik Ahmad menjelaskan, pelaksanaan program pembangunan harus memperhatikan kondisi lingkungan hidup, kualitas ekonomi masyarakat, dan prinsip keadilan dengan generasi masa depan. Artinya bahwa pembangunan yang ada bukan hanya untuk jangka 5 tahun, tetapi juga membuat konsep untuk program jangka panjang. Rawa Opa ku cinta, Rawa Opa bangkitlah, Rawa Opa lestari, kebanggaan Ibu Pertiwi, kebanggaan Ibu Pertiwi. Sahabat alam, demikian edisi kali ini. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada Forum Komunitas Insan Radio Lokal, Jalan Laute 3 nomor 9 Mandonga, Kendari, atau telepon dan fax ke 0401 327 860 atau email ke radioswa@telkom.net. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan mari bersahabat dengan alam.